Hadisnya yang berbunyi idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannati wa ghulliqat abwabun nari wa suffidatis syayatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu ya, bertatap muka di tempat yang penuh barokah ini. Di suasana yang begitu indah dan nyaman gitu. Dingin. Dingin, Ya. sejuk ya. Sejuk. Ala-ala Sumatera. Sejuk, minum. Minum silahkan minum. Jadi di depan kita ini ada 3 orang, 4 orang maksud saya gitu. Ya. Nah, jadi saya ingin memperkenalkan satu persatu dulu lah. Nah, mungkin dari Mahat Ali Parabe udah kenal ini kan, nggak asing lagi wajah-wajah mereka gitu. Famous. Tapi mungkin teman-teman di luar sana mungkin penasaran ini siapa ini? Gitu. Iya. Apakah ini ataukah itu gitu? Agar menghilangkan asumsi itu kita kenalkan satu persatu. Di depan saya Ketua BEM Mahat Ali, Ya. Haris Hafizallah. Gimana kabarnya, Pak Ketua? Alhamdulillah sehat. Sehat? Alhamdulillah. Sehat ya, nampak sekali wajah aura begitu Semangat. semangat ya. Ya. Di sebelah saya ada Wakil Ketua BEM Mahat Ali, Muhammad Idris Panjaitan. Gimana nih, Pak Wakil Ketua, kabarnya? Ya, seperti biasa, Puasa lancar? kayaknya. Kayaknya ya. Alhamdulillah. Masih lancar. Nah, di sebelah Ketua ada Ketua dari Bakat Minat, Divisi Bakat Minat, Rizky Ramadan. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sampai saat ini masih sehat. Sehat ya? Ya, sehat. Ketua. Oke, baiklah. Saya ingin mempertanyakan satu persatu dari ketua-ketua semua ya. Kan ini semua ketua ini kan. Ini berharga kali nih. Saya dihadapkan dengan ketua-ketua yang insya Allah bakalan memajukan Indonesia gitu. Amin. Sebelumnya ya Kita kan. kenalkan lah ya siapa Yang terkait untuk berbicara tentang nama, seperti perkataan pepatah tadi, tak kenal maka dikenal. tak sayang. Yang jadi pertanyaan, sudah kenal kenapa enggak sayang. Iya, betul sekali. Jadi di sini tak mungkin lah rasanya. Ya, kami di sini untuk memperkenalkan siapa nama dia? Perkenalkan nama dia Darul Azmi MS. Apa tuh? Boleh diceritakan sedikit Iya. aja ya, sekilas. Sekilas saja, sekilas. Ya. Ini nama Magister Sains. Oh, iya. Di sensornya dia itu. Maksudnya ini nama keluarga. Keluarga ya. Itu Kayak lah, penjahitan ya. Kayak Panjaitan. Marga lah, marga. Ya. Marga. Dan ternyata Darul Azmi ini, saudara Darul Azmi ini juga ternyata ketua juga. Woi, Betul. Ternyata kita minum ini dulu bentar. Biar agak apa otak gitu kan. Betul. Minum dulu lah. Walaupun tak dingin ya. Enak kali. masih seperti biasa, belum ada rasa yang berubah. Oke, lanjut. Bawalah. Lanjut ke pembahasan. Langsung pembahasan. Oke. Jadi label ketua ini harus ada dipertanggungjawabkan gitu. Nah, kira-kira apa yang kita bisa ambil kebiasaan lah dari masing-masing ketua ini ya. Yang pertama dari ketua PEM gitu. Kira-kira apa nih? Suatu kebiasaan yang dapat diambil kebiasaan itu untuk kebaikan bagi mahasantri, apa kira-kira? Apakah Ini kebaikan pribadi ya. Kebaikan pribadi, apakah bangun subuh atau rajin menabung Ya, atau menjaga pandangan Google Basor kan? Atau kira-kira mengaji setiap subuh one day one juice, apa nih kira-kira? Ya, ini singkat aja ya. Singkat aja. Kita nih pertama manusia itu kan sama. Al-mu'minun, al-muslimun wal muslimin Iya. ikhwatun. Ikhwatin. La fadla ahadin min ahadin illa bitaqwa. Ya. Jadi Allah tuh mandang semua manusia itu sama, saudara kita semuanya. Tapi apa yang dipandang oleh Allah? Apa? Dia tidak mandang pangkat jabatan, tidak Nggak mandang mandang ketua, ya, ketua. dari ilmu tidak mandang. Tapi apa yang mandang? Ketakwaan. Nah, jadi kita pertama ya, kita manusia ini sama. Kalau pribadi saya ya, pesan nih untuk kita semua, janganlah ada rasa meninggi. Iya. Sombong. Ini ketua nih, ini apa nih? Berbeda. Coba, ya. Ini bukan sombong ya. Cobalah kita rasakan sama-sama ya Iya, di organisasi ya. Ada enggak saya meninggikan gitu? Oh, nggak ada. Pokoknya saya tuh
kita semua ini sama. Rata gitu ya. Siapa yang memiliki ide, lanjut Oke. tugaskan. Ya. Berarti ketua ini menanamkan di dalam dirinya bahwa apapun yang ada pada kita, baik jabatan, baik pangkat ya, baik harta, baik nama keluarga, itu nggak ada apa-apanya. Karena yang dipandang Tuhan itu ya takwa. Iya, takwa. Dan takwa itu hanya kita yang tahu gitu kan. Nggak bisa dinilai orang gitu ya. Oke, sangat bermanfaat. Lanjut ke wakil ketua. Kira-kira apa nih? Sesuatu hal yang bisa diberikan kepada sahabat-sahabat di luar sana gitu. Apakah adakah slogan-slogan dari ulama atau ada sebuah hadis gitu kan, atau ada sebuah potongan-potongan ayat Al-Qur'an yang bisa dimuhasabahkan? Apa kira-kira? Terkait kata apa, tentu banyak. Sangat banyak yang bisa kita berikan, yang bisa kita jalankan agar orang lain juga terbantu dan bisa menerima manfaat tersebut. Betul. Akan tetapi di sini saya mengkhususkan untuk Mahatali saja. Yang dimana Mahatali kita ini semuanya Mahatali kita ini masih berbasis kitab kuning dan orang yang di dalamnya pun tidak semua dari pesantren. Tentu pasti banyak mengalami kesulitan saat membaca kitab kuning tersebut. Pasti. Yang perlu kita ketahui bersama bahwasanya di dunia ini tidak pernah ditanyakan 5 tambah 5 itu berapa. Betul. Akan tetapi yang ditanyakan itu 10 itu di berapa ditambah berapa. Betul. Jadi untuk menggapai andai kata 5 ditambah 5 itu yang ditanyakan, tentu saja jalan ke Inggris itu hanya satu. Betul? Betul sekali, harus betul. Betul. Mesti dan- betul. Ya. Iya. Dan yang ditanyakan itu 10 itu berapa ditambah berapa? Bisa jadi 8 ditambah 2, 7 ditambah 3 bisa? Bisa. 4 tambah 6 Bisa. 5 tambah 3 10 masih kurang ternyata. 8, 5 tambah 3, 8. Sangat banyak yang diberikan Allah Subhanahu wa taala jalan untuk kita agar bisa menghadapi semua kesulitan yang diberikannya. Betul. Tapi saya tidak ingin ceramah. Ini berapa SKS? Kita Pantang pancing. kita cool down. Pendinginan dulu nih, pendinginan. Ini baru 2 loh ya. Baru 2 ketua loh ini. Iya, betul. Ini baru 2 ketua loh. Baru 2 mahasantri Mahat Ali. Kata-kata itu Masya Allah gitu kan. Nah, tunggu, kita sabar. Dia pasti penasaran kan? Nah, ini- dengan yang di tengah ini gimana ahli ini? pusat ya. Maka dari itu kayak saya ingin minta izin lah ya kan. Ini krip ini kayaknya pengen minta dimakan gitu. Ini sebenarnya bukan sponsor ya. Oke. Ini Milo. Wah, langsung dimakan Langsung ya? Oke. Sama hargai sekali. Oke. Milo nggak perlu ya. Silakan diminum. Ya, lanjut. Obrolan Jadi kita. gini, sebelum saya berpindah kepada ketua Rizky ya, dari ketua bakat minat, tadi saya sangat tertegun dan mengambil satu kesimpulan dari perkataan wakil ketua BEM kita, bahwa jangan pernah mengatakan tidak ada yang tidak mungkin gitu. Not impossible gitu. Apabila masih ada napas di dalam diri kita gitu kan. Apabila masih ada darah dalam diri kita, maka apapun kemungkinan apapun itu bakal terjadi gitu. Nah, tinggal kitanya mau atau enggak gitu. Bergerak dan berusaha gitu. Mungkin itu ya kan. Nah, makanya langsunglah lempar kepada ketua bakat minat. Apa nih quotes ataupun kata-kata mutiara yang dilapisi oleh emas baja ya. Apa nih yang bisa diberikan kepada para sahabat di luar sana? Coba. Begini teman-teman, untuk kata-kata sungguh sangat banyak gitu, saking banyaknya sulit untuk diungkapkan. Namun ada satu quotes yang sangat inspirasi saya, itu hadiah terbaik itu adalah apa yang kita miliki. Namun takdiran terbaik itu adalah apa yang sedang kita jalani. Nah, tadi kita sempat mendengarkan kata-kata sulit ataupun masalah, cobaan, ujian. Tentu kita mendapatkan ujian. Selagi kita masih dinamakan manusia, tentu ada musibah, ada cobaan. Kita mengetahui Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa us'aha. Allah tidak akan menguji serah hamba melainkan dia sanggup untuk menjalankannya gitu. Jadi ketika mahasantri nantinya mendapatkan suatu ujian, suatu cobaan, suatu masalah nantinya, itu yakinlah bahwasanya Allah percaya hanya mahasantri lah yang sanggup untuk melaksanakannya gitu. Jadi poinnya itu kita mesti
usnuzon gitu. Sama Allah ya? Iya, usnuzon. Oh jangan, kenapa lah masalah ini saya aja yang mendapatinya, kenapa tidak dia? Ketika kita mendapatkan suatu masalah, kita usnuzon, oh kita yang sanggup loh untuk menjalaninya gitu. Karena setiap ujian yang diberikan Allah itu sesuai dengan kadar Iya, kemampuan. betul kemampuannya. Tidak mungkin Allah itu menguji seorang hambanya itu melewati batas kemampuannya gitu, gitulah. Oke. Iya. Coba ada nggak kisah yang bisa diambil dari ini? Tapi sebelum ke kisah ya kan. Hidup memang tidak semudah yang kita bayangkan. Betul Ya. sekali. Bukan berarti sesulit yang kita pikirkan juga. Betul. Chaplin dan Co pernah mengatakan bahwasanya di dunia ini tidak ada yang abadi. Bahkan masalah itu sendiri pun akan binasa. Ya. Terkait itu pastilah selama Darul Azmi hidup pasti banyak masalah yang dihadapi. Banyak, Jadi banyak. apa sih motivasi agar masih bisa berdiri tegak sejauh ini? Iya. Iya. Ini lempar batu sembunyi orang ya. Bukan sembunyi tangan ya. Kesembunyi tangan ya. Iya, Saya iya. nggak tahu loh bahwa ke saya gitu poinnya gitu ya. Intinya kalau saya sih karena di dalam hidup ini enjoy. Simple ya. Kita tuh harus enjoy karena enjoy itu adalah apapun masalah itu santai aja gitu. Tetapi jangan juga terlarut dengan permasalahan itu gitu. Karena yakin bahwa karena gini, buktinya saya nggak pernah niat ya jujur, Iya. nggak pernah terpikirkan bahwa ingin masuk ke Mahat Ali. Iya. Iya. Lantas kenapa bisa Nah, masuk gitu? itu Ha, dia. iya itu dia. ada. Dari saya masuk pondok itu saya nggak pernah niat masuk pondok. Karena gini, Allah tuh udah ngasih jalan terbaik gitu. Darul, jalan terbaikmu di sini gitu, di pondok sebelumnya. Dan Allah ngasih alasan kenapa kamu di pondok, karena kamu bakalan ketemu orang-orang seperti ini gitu. Nah makanya apapun yang Allah berikan itu terima aja gitu. Bagi kita buruk, belum tentu bagi Allah itu buruk gitu. Iya, betul. Nah itu sih bagi saya. Ini sedikit ya terkait dengan sungguh-sungguh tadi ya. Iya. Jadi manusia ini tidak ada yang tidak mungkin. Dalam Al-Quran itu dijelaskan ya. Surah apa tuh? Ar-Rahman ayat 33 ya. Iya. Kalau kalian sanggup menembus langit dan bumi, tembuslah. Itu langit dan bumi lah. Langit Langit, dan bumi. kalau kalian sanggup tembuslah. Dalam arti kata apa? Setinggi apapun kemauan kita pasti akan tercapai dengan sungguh-sungguh. Jadi tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Betul Ya, sekali, Riz. itu dia. Jadi di sini juga kita bisa mengetahui bahwasannya teruslah berlari. Terus berlari sampai kata lelah itu lelah untuk mengikuti kita. Betul. Dan teruslah berjuang sampai kata menyerah itu juga menyerah untuk mengikuti kita. Iya. Dalam artian lakukan setiap saat agar mendapatkan sebuah perubahan. Ya, jadi singkatnya itu pernah dulu di kelas 1 Senawiyah diajari oleh Buya Kiai mengatakan kalimat yang sangat andal itu adalah manjadda wajada. Ya, betul. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkannya. Itu dia kalimat yang menjadi suatu andalan bagi kami khususnya. A winner never stop training. Seorang pemenang tidak akan pernah berhenti untuk mencoba. Oke, nothing is possible. Ini multi talent nampaknya ya. Mas terima ini multi talent Ya, ya. jadi gini. Ini unik ya. Mahat Ali kita ini ibarat kata seperti negara Indonesia. Kenapa? Kenapa seperti negara dalam Indonesia? Ini seperti ya pakai Ini kap tafsir. daulat ya, berdaulat Iya. seperti Indonesia. Kenapa? Indonesia beribu-ribu suku, beribu-ribu budaya, tetapi tetap satu daulat yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Oke, iya. Nah, kenapa saya bilang kaitannya dengan Mahat Ali? Mahat Ali kita berbagai macam asal, Ya. dari Jambi, Ya. dari Pasaman, Iya, Padang. dari Pekanbaru, Iya. dari Medan, dari Aceh, dari Jawa, dari Riau, sangat banyak. Tetapi tetap memiliki tujuan yang satu, menjadi tapak kufiddin. Tafakur Iya. itu ya. Ya, itu. Jalan kita boleh bukan gimana proses untuk mencapai suatu tujuan boleh berbeda, tetapi tetap satu tujuan gitu. Memang betul sekali. Jadi di sini kan kita sudah banyak menyampaikan semua motivasi-motivasi yang sangat berarti. Iya. Iya. Tapi kita juga tidak bisa lepas dari yang namanya
sebuah cobaan. Ya. Akan Betul, tetapi itu. kita tidak boleh menyerah untuk menghadapinya. Seperti perkataan Aris tadi. judul kemarin. Perkataan Aris tadi bahwasanya setan pun tidak pernah takut kepada orang yang abid, orang yang rajin beribadah. Ya, betul. Cukup dia masukkan sedikit kesombongan dalam hatinya, maka orang yang abid tadi akan binasa. Dan terkait motivasi dari rezeki tadi apa? Manjat dawajah. Manjat dawajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapat. Tunggu. Tadi berarti kita tidak bisa menilai seseorang dari segi luarnya saja. Betul. ya? Betul. Oh, dia rajin beribadah. Belum tentu. Oh, dia rajin baca Al-Qur'an. Contohnya Coba. tadi kayak saya baca dalam kitab Nasul Ibad gitu. Nah. Ada kalimat di sana takwa fisri wa alaniyah. Iya. Ada takwa itu takwa secara tersembunyi, ada takwa itu secara terang-terang. Itu takwa. Kalau seseorang itu beda lagi. Beda dari luarnya, beda isi hatinya itu. Jadi kita menilai seseorang itu tidak bisa dari zahirnya. Sekalipun ada yang bilang az-zahiru yadullu alal batin, sekalipun gitu tapi kita tidak bisa menilai. Berarti Zahir betul. orang itu dalamnya gitu. Ya, betul. Kalau bahasa dumenya itu don't judge a book by its cover. Don't judge. Apa itu? Iya, Coba? jangan menilai buku itu dengan sampulnya saja. Sampulnya. Gitu. Oh, sampulnya bagus, belum tentu dalamnya bagus. Gitu. Iya. Sama dengan misalkan seorang pakainya bagus, pecinya putih, belum tentu hatinya putih. Atau kata takwa tadi ya kan, Iya. takwa ya kan. Iya. Nah, salah satu meningkatkan takwa itu kan kita bisa melalui dengan yang kita hadapi saat ini, yaitu puasa Ramadan. Iya. Nah, saya yakin kenapa saudara-saudara masih bisa melakukan puasa itu dengan sungguh-sungguh, pasti ada fadilah-fadilah yang diharapkan. Iya. Kalau bisa saya tahu apa sih fadilah yang diharapkan dari saudara-saudara yang melaksanakan puasa tersebut. Ini mulai dari saudara Baik, Darul Azmi. kita lempar ke saudara Darul. Dilempar. Jangan dilempar. Kita berikan Kita berikan saja. Kita berikan Oke. kepada saudara Darul. Apa sih fadilah-fadilah di Oke. bulan Ramadan itu? Tentunya fadilah-fadilah itu adalah yang ada efeknya bagi kita. Gitu. Iya. Nah, ya. Mungkin nanti para ketua-ketua lebih mumpuni dalam menjelaskan secara spesifik tentang fadilah dan apa sih yang didapatkan dari bulan Ramadan. Nah, saya yang akan saya jelaskan ini adalah pengalaman tersendiri kita gitu. Apa sih perubahan, apa sih manfaat dari adanya bulan Ramadan? Iya. Yang pertama, jujur, saya merasakan ketenangan batin yang begitu luar biasa gitu. Itu yang pertama. Karena survei lapangan mengatakan, ya, karena kan saya orang asrama gitu. Iya. 3 hari sebelum Ramadan itu mereka sudah kayak, terharu bang. Jadi apa? Allah tuh kayak memberikan tiket gitu. Kalau kalian mau memperbaiki diri, mau mengupgrade diri, mau merubah diri, ayo kemari gitu. Ini saatnya gitu. Betul. Ini bulannya Iya, gitu. betul. Jadi jangan sia-siakan gitu. Nah, pastinya fadilahnya banyak ya. Yang pertama, takwa makin meningkat itu udah pasti. Iya, gitu. udah pastilah. Siapapun orangnya ya, ini mohon maaf, siapapun seandainya berlumuran dosa, tidak pernah puasa sama sekali gitu. Di hari pertama pasti dia puasa loh. Itulah begitu besarnya efek dari Ramadan yang begitu mulia gitu. Ya tentu sangat banyak dong fadilah-fadilah yang didapatkan di bulan puasa. Ini tunggu potong sedikit ya. Iya. Ataupun kita bahas masalah satu hadis gitu. Bacakan hadisnya. Silakan. Hadisnya yang berbunyi idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannati wa ghulliqat abwabun nari wa suffidatis syayatin. Ini kan udah kita belajar kemarin ya. Iya. Jadi kalau datang bulan suci Ramadan itu semua pintu-pintu surga itu dibuka. Semua pintu surga. Itu pertama. Masya Allah. Ini jadi bahan obrolan kita nih. Iya. Yang kedua, pintu-pintu neraka digembok ataupun dikunci. Kunci. Yang ketiga, semua syaitan itu dibelenggu. Dibelenggu. Nah, sekarang saya ya minta pendapat lah dari kalian semua. Kenapa sampai-sampai dibuka pintu surga pada bulan Ramadan juga? Yang namanya Ramadan. Iya. Ya. Ini dipertanggungjawabkan. Di Ramadan. Begini ya. Futihatil abwabal jannah. Pintu surga dibuka. Buka. Kalau kita pahami, ini merupakan suatu kalimat majazi. Oh, majazi Ya, kalau kita mengkaji lebih dalam, bukan yang dimaksud, oh pintu surga itu dibuka, pintu neraka itu ditutup, setan dibelenggu, bukan. Tetapi ketika datang bulan Ramadan,
manusia saking banyak menjalankan, banyak melaksanakan suatu amalan-amalan baik, seakan-akan pintu surga itu seakan-akan menjadikan peluang bagi mereka untuk bisa masuki ke surga. Itu dia poin pentingnya. Oke, itu ya. Iya. Itu pendapat dari beliau nih. Ini minta pendapat dari Tadi saudara udah- Iblis. ini ngasih pertanyaan terus. Iya. Atau Anda nih berpura-pura menutupi keilmuan ya kan? Makanya Tunggu tawadhu. Innal ladina yaktumu nama anzalna minal Nah. bayyinat nanti. coba wakil ketua gimana ini? Fadilah apa sih? Ini salah satu fadilah yang terbesar di bulan Ramadan. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena Allah tidak menciptakan sesuatu yang lebih kuat melebihi doa, bahkan itu bisa mengalahkan takdir itu sendiri. Mengalahkan Takdir itu sendiri. kok bisa? Bukan berarti takdir itu yang dikalahkan, akan tetapi meskipun takdir itu berubah, Allah juga sudah tahu tentang perubahan itu. Ini harus Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan doa. Sebenarnya Allah ketika hamba itu meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, di situ Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Jadi selama ini dia mengira takdir dia hanya bermaksiat saja. Tapi ketika dia berdoa, Allah akan menunjukkan jalan yang lurus terhadapnya. Disitulah bahwasanya doa itu pun bisa mengubah takdir itu sendiri. Oh, jadi itu penafsiran dari astajib lakum tuh ya. Astajib lakum ya. Kalau orang itu berdoa, bisa dikabulkan oleh Allah. Jadi maksud dikabulkan itu diberi petunjuk ke hatinya ya. Ya, dan memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda bahwasanya setiap Muslim memiliki doa yang mustajab terkabulkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang ia berdoa dengannya pada bulan Ramadan. Dan yang kedua bahwasanya ada 3 doa yang dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama itu doa orang yang dizolimi, yang kedua doa pemimpin yang adil, yang ketiga itu adalah doa orang yang di siang harinya dia tidak makan, kemudian dia berdoa di waktu dia berbuka. Oke. Terkait dengan ini semua, kita ini kan Mahadali ya. Farodinya usul fikih. Iya. Kira-kira mungkin sahabat agak sedikit penasaran. Bisa nggak perwakilan dari Kita atau semua. mungkin satu persatu lah ya kan? Kalau misalnya mencukupi waktu, kita satu persatu gitu. Iya. Kaidah usul untuk perubahan bagi diri kita gitu ada nggak? Atau enggak yang berkaitan dengan kegiatan kita atau gimana ada nggak? Kaidah usul yang bisa kita pakai gitu kira-kira ada? Udah usul nih kita Diri pertanyaannya Atau kita skip aja dulu? masih banyak waktu. saya Oke. teringat Udah. teringat Coba. saya ini teringat terus nih. Ini kalau nggak salah kelas 3 pesantren, Nah. kelas 3 sanawiyah teringat terus. Kalau nggak salah dalam kitab As-Sulam kalau nggak salah itu sebelah kiri atas kali-kali itu Woi. ingat terus. Iya. Apa itu? Apa? Ini setiap melakukan sesuatu kita harus nilai dulu sesuatunya baik atau buruk. Jadi maka keluarlah kaidah usul fikih darul mafasid muqaddamun ala Jabil jalbil masalih. masalih. Masya Allah. Menolak kerusakan itu lebih dahulu daripada memperbaikinya. Jadi kalau ada hal-hal yang nampaknya hal ini mengarah kepada kehancuran, kerusakan, tinggalkan dulu daripada nanti kita memperbaikinya, kita udah masuk dalam keburukan itu. Jadi darul mafasid muqaddamun ala Berarti jalbil masalih. ini sangat berpengaruh untuk kita loh. Iya pengaruh. Karena ini berpengaruh dengan ketakwaan kan. Apabila sesuatu perbuatan itu dapat merusak takwa, maka itu kan hilang Iya. di roh kita kepada Tuhan gitu. Sangat penting. Kalau dari Tadi tentang yang buruk ya kan? Iya, Tentang buruk. Saya pun masih ingat, Nah. saya masih kelas 3 sanawiyah. tiga sanawiyah, Di dalam- sama ya. di dalam kitab Abi Jamroh sebelah kanan akan tetapi sambungan hadisnya ke sebelah kirinya itu di akhir apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salatum man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 cara yang siapa bisa melakukan ketiga cara ini Apa itu? dia akan bisa merasakan manisnya iman. Masya Allah. Kita langsung pergi ke nomor 3. Apa yang ketiga itu? Seseorang itu membenci sebuah keburukan, seseorang itu membenci sebuah kemaksiatan, sebagaimana dia benci tatkala dirinya dilemparkan ke api neraka. Saya yakin tidak ada yang ingin masuk neraka kan? Yakin? Ya enggak lah. Jadi begitulah caranya
kita membenci sesuatu hal yang buruk itu sebagaimana ketika kita dilemparkan ke masuk neraka. Oke. Dibayangkan nerakanya ya. Bayangkan ya. Dari Rizky lah. Kalau Rizky ini kan dengan label ahli quotes tentang mahfuzat Mahfuzatnya. Mahat Ali, ya. Kita tahu lah. Kira-kira ada nggak sebuah kata singkat dari ulama yang bisa kita manfaatkan itu, atau kata-kata mahfuzat, kata-kata mutiara yang bisa menjadi motivasi bagi diri kita gitu, dalam menjaga diri dari kerusakan iman, menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang menjerumuskan kita ke dalam kesesatan itu. Ada nggak kira-kira? Oke, tadi sudah dibahas tentang kebaikan dan juga keburukan. Jadi saya bingung ini mau bahas apa lagi. Mungkin saya hanya mengutip sedikit dari hadis Nabi yang mengatakan kalimatani khafifatani fil lisani sakilatani fil mizani. Ada dua kalimat itu mudah untuk diucapkan di lisan, namun berat dalam timbangan dihisab ataupun di yaumul hisab kelak. Apa itu yang dua kalimat itu? Apa itu? Kalimatnya itu adalah subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Itu amalan lah. Iya, itu amalan yang bisa membuat kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ini terakhir ya. Kemarin saya habis sholat asar, saya berbincang dengan seorang orang tua lah, umurnya 70 tahun. Dia berpesan kepada saya. Apa itu? Itu lama obrolan kami. Pesan dia apa? Aris katanya, pegang dua ini. Kita manusia ini pertama harus bersih, kemudian harus yakin, kemudian harus jujur. Masuk bersih itu apa? Apapun omongan orang kepada kita, apapun kejahatan orang kepada kita, jangan kita bawa masuk hati dan jangan kita balas. Pokoknya kita harus bersih dari kesalahan, bersih dari hutang. Pokoknya harus bersih semua ya. Yang kedua, kita harus jujur, kemudian harus rajin. Itu kunci nampaknya. Kunci untuk kita semua itu nampaknya saran lah ya. Terakhir lah itu, pokoknya tiga ini harus dipegang lah. Kita harus bersih, harus rajin, dan harus jujur. Oke, menyambung dari pesan terakhir, seperti ini kita ingin berpamitan kepada para sahabat. Iya. Udah berapa menit? Gak adil nih kalau misalnya pesan terakhir itu hanya disampaikan oleh ketua ya. Nah, mungkin saya ingin dengarkan lah nih dari wakil ketua dan juga ketua dari bakat minat untuk pesan terakhir sebelum kita closing. Gini. Coba dari wakil ketua apa nih pesan terakhir bagi sahabat-sahabat kita? Pesan terakhir untuk kita Bukan semua, untuk kematian ya. Kami masih pengen terkhususnya Khusus untuk siapa? terkhususnya bagi pelajar ya kan. Nah, jadi di sini saya berpesan untuk kita semua bahwasanya air akan keruh tatkala dia hanya berdiam, tidak mengalir. Begitu juga dengan kita semua, kita akan terlihat bodoh tatkala kita hanya berdiam diri di satu tempat. Jadi merantaulah, jelajahi. Dunia ini masih sangat luas. Celak pun dulunya hanyalah sebatas kerikil yang dilewati orang-orang banyak. Akan tetapi setelah dia melakukan sebuah perubahan yang dulunya dia hina di bawah kaki, tatkala dia menjadi celak, dia berubah menjadi mulia tepat di hadapan mata kita. Betul? Oke, langsung Maksudnya. ketua Oke. bakat minat. Untuk sebelum menutup ya, Ya, ada suatu kata kutipan dari Albert Einstein. bukan dari si Fulan mengatakan Apa ini? Etik. Gampang gila. begini loh, kata-katanya simple tapi tapi ngena. menusuk ke hati. Mengena. Saking menusuknya itu tembus Bawa rumah sakit. bukan. Tembus terbuat mimpi gitu. Begini. Ini bahaya nih. Ini penasaran kali nih sahabat-sahabat di luar sana ini. Iya, tentu. Coba. Amazing ya. Amazing. Belum diucapkan sudah menggema gitu ya. Apa sih itu? Gini. Apaan tuh? Apaan tuh? Kamu nanya. Lanjut. Ini wa mal ladzatu illa ba'da ta'bi. Kesenangan itu akan diperoleh setelah adanya kesusahan. Itu. Oke. Ya. Terima kasih kepada Ketua BEM Mahat Adi, Aris Hafizullah, Wakil Ketua BEM Mahat Adi, Muhammad Idris Panjaitan, Ketua Bakat Minat Rizky Ramadan. Insya Allah
diskusi yang bermanfaat ini akan berlanjut gitu. Nah, jadi jangan sampai kelewatan ini bagi para penonton. Jangan sampai, Jangan sampai ya. Jangan sampai kelewatan gitu. Kalau misal kelewatan pasti rugi. Iya. Pasti rugi nih. Iya. Makanya terus pantengin terus ya di YouTube Mahat Ali Parabe. Ya setidaknya kita bisa ya, begini, setidaknya kita bisa melihat gitu bahwasanya Mas Santri ini sudah memfollow gitu, memfollow IG-nya Ya, itu ataupun harus, Facebook-nya, harus. YouTube-nya, Harus. like, subscribe, komen gitu. Iya. Itu tidak terkhusus Mas Santri aja. Iya, semuanya. Jangan cuma nonton aja, tapi subscribe dong. Tapi di subscribe gitu, like, comment, and subscribe. Like, comment ya. Ingat ya, diskusi manfaat ini, Iya. diskusi ilmiah ini tidak akan hanya satu kali, tapi akan terus berlanjut. Ada follow up-nya Ada gitu. follow up. Iya, betul. Maka dari itu pantengin terus, Iya. pantau terus, tonton terus, subscribe dan juga di like Dan di share. Akunnya itu ada di sini. Ya, ini ya. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Oke. Oke, akhir kata kami Bema Ya. tadi pamit undur diri. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.